Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fitza STMT. Dalam video kali ini akan memperkenalkan diri sebagai salah satu dosen program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ambil pada video kali ini adalah mata kuliah Fisika dan Kimia Dasar 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester kedua dengan beban SKS sebanyak 2 dan kode mata kuliah IT 045209. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep listrik magnet yang meliputi muatan listrik, medan listrik, energi potensial listrik, arus listrik, medan magnet, induktansi, dan arus bolak-balik. Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa agar dapat memahami peristiwa atau gejala-gejala alam beserta hukum dasar fisika listrik magnet. Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip dan konsep dasar fisika yang berhubungan dengan listrik dan magnet, untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika dasar melalui kajian teoritis dan demonstratif. Metode pembelajaran yang saya pergunakan selama ini adalah menggunakan metode ceramah, di mana saya memaparkan materi-materi yang akan diberikan secara menggunakan teknologi informasi ataupun menggunakan papan tulis yang ada di kelas. Selain itu, metode pembelajaran yang saya berikan juga berupa diskusi, di mana diskusi yang terjadi adalah diskusi dua arah antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Selain itu, selama perkuliahan, saya pun memberikan tugas, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Intinya, bahwa metode pembelajaran ini tetap berada pada student-based learning, di mana mahasiswa tetap menjadi pusatnya. Sistem pembelajarannya pada perkuliahan ini dengan menggunakan dua moda, yaitu tatap muka di kelas dan Google Meeting. Kemudian, mode lainnya adalah mode asinkronis menggunakan LMS, https vkelas.gunadarma.ac.id, atau biasanya kita menggunakan atau memanggilnya virtual kelas Gunadarma. Jumlah pertemuan dalam satu kali semester atau pada mata kuliah ini yaitu 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS, dan UAS, di mana total pertemuannya adalah 16 kali pertemuan. CPMK untuk mata kuliah ini adalah tanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu dan kelompok. Mampu menganalisis konsep teoritis sains secara umum, mampu menerapkan sistem informasi yang berkaitan dengan fisika dasar secara logis dan inovatif, mampu menerapkan materi fisika dasar melalui pengenalan kehidupan sehari-hari. Sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep muatan listrik, mahasiswa dapat menjelaskan konsep hukum Coulomb dengan benar, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep teoritis medan listrik, mahasiswa mampu menggunakan konsep teoritis potensial listrik, mahasiswa mampu mempraktekkan konsep potensial listrik untuk memecahkan masalah sederhana, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep teoritis rangkaian listrik, mahasiswa mampu mempraktekkan konsep rangkaian listrik untuk memecahkan masalah sederhana, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis medan magnet, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep teoritis medan magnet yang ditimbulkan arus listrik pada gaya gerak listrik induksi. Kemudian, mahasiswa mampu menjabarkan konsep medan magnet yang ditimbulkan arus listrik pada gaya gerak listrik induksi untuk memecahkan masalah sederhana. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep teoritis induktansi. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep induktansi untuk memecahkan masalah sederhana. Kemudian, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep teoritis arus bolak-balik, dan mahasiswa mampu menerapkan konsep arus bolak-balik untuk memecahkan masalah-masalah sederhana. Bobot penilaian yang saya berikan sesuai pada pertemuan pertama, yaitu 30% untuk UAS, 40% untuk UTS, 20% untuk tugas dan keaktifan mahasiswa di kelas, dan 10% absensi. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan pengajaran yang saya dan mahasiswa lakukan di kelas Maya melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semua.
Baik, oke. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arus listrik AC. Sebelum masuk ke pertemuan ini atau inti pertemuan ini, kita mulakan dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa, silakan teman-teman berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, selesai. Sekarang mari kita review sedikit tentang materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai arus listrik searah, kemudian kita juga mempelajari mengenai induktor, kita mempelajari mengenai kapasitor gitu ya. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari dasar-dasar dari arus AC atau arus bolak-balik. Baik, pertama, saya akan men-share screen terlebih dahulu. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Eh, semuanya sudah terlihat ya. Baik, kita akan masuk ke materi mengenai arus bolak-balik dan rangkaian RLC. Oke. Dari istilah yang kita baca ini dari judulnya berarti kita akan mempelajari mengenai arus dan mengenai rangkaian secara umum. Sebetulnya rangkaian sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, tapi berbentuk rangkaian DC atau rangkaian arus searah. Tentunya berbeda dengan rangkaian arus bolak-balik. Apa saja perbedaannya? Kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini atau pada PowerPoint hari ini. Yaitu yang pertama ada mengenai definisi listrik bolak-balik, kemudian ada beda arus searah dan beda arus bolak-balik, kemudian ada definisi harga efektif, harga sesaat, dan harga rata-rata pada rangkaian arus bolak-balik, kemudian ada rangkaian seri arus bolak-balik. Nah, untuk rangkaian paralelnya itu akan disampaikan di minggu depan, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Apakah arus bolak-balik? Boleh, ada yang ingin menyampaikan? Silahkan. Anggi, Bu. Boleh teman-teman menyampaikan pendapatnya? Oke, silahkan Anggi. Apa Anggi? Apa arus bolak-balik, Anggi? Arus yang dihasilkan oleh generator yang besar dan arahnya berubah setiap waktu, Bu. Oke, berarti dari istilah yang sudah Anggi sebutkan ada istilah generator dan ada perubahan terhadap waktu. Nah, itu perlu dicatat ya. Betul ya apa yang disampaikan oleh Anggi. Terima kasih Anggi ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi Anggi sudah menyatakan atau sudah menyampaikan pendapatnya bahwa arus bolak-balik itu hubungannya dengan generator dan dia ada perubahan terhadap waktu. Secara definisi, arus bolak-balik atau alternating current itu adalah arus yang nilainya berubah-ubah terhadap waktu secara periodik. Nah, perubahan yang secara periodik ini biasanya kita tuliskan untuk kita gambarkan secara matematis dalam bentuk grafik yang berbentuk gelombang sinus atau sinusoidal. Kita lihat di sini ya ada penggambarannya. Sebagian yang sebelah kiri ini untuk pengembangan atau penggambaran dari grafik sinusoidal untuk V atau voltase atau tegangan, sementara untuk yang sebelahnya itu adalah penggambaran grafik dari arusnya, ya. Untuk persamaan gelombangnya, V dan I adalah sebagai berikut. V adalah V maksimum sinus omega T, I adalah I maksimum sinus omega T. Lalu, kalau tadi kita sudah belajar apa itu atau pendahuluannya apa itu arus bolak-balik. Nah, kemarin juga teman-teman sudah belajar tuh arus searah. Nah, kalau ditanyakan seperti ini, apa ya perbedaan arus searah dan arus bolak-balik? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan, teman-teman. Ayo, silahkan. Apa perbedaan arus searah dan arus bolak-balik? Masih ingat gak? Ayo, arus searah seperti apa? Arus bolak-balik seperti apa? Bu. Oke, silahkan.
arus AC dihasilkan oleh generator, sedangkan arus DC dihasilkan aki atau baterai. Oke, boleh. Itu adalah perbedaan mendasar ya. Arus arah atau arus DC itu dihasilkan oleh baterai atau aki, sementara arus bolak-balik itu dihasilkan oleh generator gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, untuk menjawab secara utuh perbedaan antara arus arah dan arus bolak-balik, kita perhatikan video berikut ini. Dicek ya ada suaranya atau tidak. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya, dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke, tadi kita sudah dengarkan gitu ya videonya mengenai perbedaan antara arus AC dengan arus DC, termasuk di dalamnya apa saja device-device yang memanfaatkan arus AC dan arus DC. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Anggi sebelumnya bahwa sumber arus bolak-balik itu adalah sebuah generator gitu ya. Kemudian generator ini akan menghasilkan arus dan tegangan AC yang berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah rangkaian arus bolak-balik yang sederhana, di mana terdapat R, C, dan L, di mana nanti kalau kita menyebutkannya beban total, kita akan menjelaskannya dengan istilah impedansi atau simbolnya adalah Z besar. Kemudian arus dan tegangan bolak-balik ini seperti di slide pertama. Awal-awal kita menjelaskan persamaannya adalah sebagai berikut, di mana V di sini adalah tegangan sesaat, I di sini adalah arus sesaat, kemudian V maksimum dan I maksimum itu adalah nilai arus dan tegangan maksimumnya. Kemudian omega di sini adalah sebagai kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan T-nya adalah waktu. Karena tadi dikatakan bahwa arus AC itu selalu berubah terhadap waktu. Kemudian ini adalah besaran-besaran pada tegangan dan arus bolak-balik. Ada istilahnya harga sesaat, di mana harga atau tegangan yang ada itu bergantung pada satuan waktu atau detik, ada VT dan IT. Kemudian ada istilah harga maksimum, yaitu harga, tegangan, ataupun arus dengan harga yang maksimum dari tegangan atau arus nominalnya. Biasanya ada huruf M di bawahnya.
Kemudian ada juga nilai peak to peak atau puncak ke puncak yang merupakan beda tegangan atau arus maksimum dengan tegangan atau arus minimumnya. Jadi dari puncak ke lembahnya, itu yang kita sebut dengan peak to peak atau puncak ke puncak. Kemudian ada nilai rata-rata yang didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Ada V rata-rata itu adalah 2 Vm per Pi, dan I rata-rata itu dengan 2 Im per Pi. Ya. Kemudian ada juga nilai efektif. Tadi di video dikatakan nilai RMS itu sama aja, ya, yaitu V maksimum dibagi akar 2 atau I maksimum dibagi akar 2 untuk mendapatkan nilai arus atau tegangan efektifnya. Kemudian di sini ada jenis beban arus AC. Ada beban resistif, ada beban induktif, ada beban kapasitif, dan beban campuran. Di mana beban campuran ini maksudnya ada beban RL, RC, ataupun ketiganya. Kemudian kita masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian hambatan murni, di mana hanya ada hambatan dalam rangkaian tersebut. Di sini dikatakan atau digambarkan ada sebuah generator dan ada sebuah hambatan. Jadi kita lihat di sini persamaan untuk V dan I-nya adalah sama seperti persamaan awal yang tadi kita sajikan di slide-slide awal. Kemudian kita perhatikan gambar ini, bahwa rangkaian hambatan murni untuk V dan I-nya dia selalu sefase, tidak ada perubahan antara V dan I. Kemudian kita masuk ke rangkaian hambatan induktif, di mana rangkaian hambatan induktif hanya ada dua device, yaitu pembangkit atau generator dan induktornya, gitu ya. Di sini perbedaannya adalah untuk I di sini ada Im sinus omega T minus setengah Pi, ya, atau 90 derajat. Kemudian untuk menghitung si hambatan induktif ini atau XL, kita menggunakan rumus XL sama dengan omega L atau 2πf dikali L. Di mana L itu satuannya adalah Henry untuk nilai besar induktansinya, dan XL adalah hambatan induktifnya dalam satuan ohm. Kita lihat di sini, pada saat rangkaian hambatan induktif dikatakan bahwa arusnya lagging, ya. Jadi selalu arusnya tertinggal. Kemudian rangkaian hambatan kapasitif. Di sini hanya ada kapasitif saja atau kapasitor saja yang pada rangkaian ini. Kemudian di sini kita lihat persamaannya. Persamaannya adalah I sama dengan Im sin omega T ditambah setengah Pi atau 90 derajat. Untuk menghitung XC, kita menggunakan rumus 1 per omega C, yaitu 1 per 2πf kali C. Kita lihat di sini. Pada penggambaran ini dikatakan bahwa rangkaian hambatan kapasitif itu ditandai atau dicirikan dengan V-nya tertinggal dari I sebesar 90 derajat atau arusnya selalu leading, mendahului. Kemudian ada rangkaian RL seri. Jadi ada dua, R dan L kita gabungkan. Di sini kita mulai menggambarkan sebuah diagram vektor beban atau kita gambarkan diagram fasornya seperti yang ini, ya. Oke, ini, ya. Dimana untuk R itu selalu ada di bidang yang mendatar atau bidang X gitu ya, kalau kita sandingkan dengan diagram kartesian, dan untuk XL nilainya selalu ada di bidang Y positif, ya. Oke, ini untuk hukum ohmnya pada rangkaian RL seri, kemudian ini untuk besar tegangannya, kemudian juga untuk hambatannya, ini ya, ini rumusan-rumusannya. Lalu kita bisa menghitung kuat arus yang mengalir pada hambatannya. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke rangkaian RC seri, di mana rangkaian RC seri ini dia mendapatkan dua buah device pada rangkaian, yaitu ada R dan ada C atau kapasitor. Lihat di sini diagram vektor bebannya ada R dan ada XC, di mana R selalu bidang mendatar dan XC ada di bidang yang vertikal atau bagian Y negatif, ya, bidang Y negatif. Untuk menghitung info pada rangkaian RC seri, misalnya VR, VC, di sini udah ada rumusnya, kita menggunakan hukum Pythagoras ya secara umum. Kemudian ini adalah rangkaian RLC seri, di mana berarti ada R, ada L, dan ada C yang dipasang secara seri, digabungkan dan dipasang secara seri. Kita lihat di sini, diagram fasor untuk RLC bisa jadi tidak seperti ini. Ini tergantung pada jenis bebannya. Dia lebih condong kemana? Apakah lebih condong ke induktornya, ataukah lebih condong ke kapasitornya? Lebih induktif atau lebih kapasitif, gitu ya. Nah, ini untuk menghitung atau untuk info-info pada rangkaian RLC seri, di mana kita untuk menghitung VR,
VL dan VC seperti ini. Ya. Oke. Lalu untuk menghitung besar tegangan total kita menggunakan rumus Pythagoras di mana VL dan VC-nya kita kurangi dulu baru kita kuadratkan dan ditambahkan dengan kuadrat VR baru setelah itu kita akarkan. Begitupun juga dengan hambatan atau impedansi totalnya. Kuat arusnya berarti kita tinggal mengurangkan besar tegangan total, membagikan besar tegangan total dengan besar impedansinya. Ingat impedansi di sini satuannya adalah ohm ya. Lalu kita lihat ada sifat rangkaian seri RLC, di mana kita bisa melihat sifatnya jika XL-nya lebih besar dari XC, berarti dia nilai reaktansi induktornya atau reaksi induktifnya lebih besar, maka rangkaiannya bersifat induktif dan V-nya mendahului I sebesar theta, sebesar sudutnya. Kemudian kalau kebalikannya XL-nya lebih kecil dari XC, maka rangkaian ini akan bersifat kapasitif dan I-nya akan mendahului V sebesar theta. Theta di sini bisa 90, bisa 70, bisa yang lain-lain. Kalau misalnya ternyata XL-nya sama dengan XC, maka bisa dikatakan bahwa rangkaian ini bersifat resistif, di mana V dan I-nya sefase, tidak ada perubahan fase di antara keduanya. Kita lihat latihan. Oke, sudah siap ya teman-teman, kita masuk ke latihan. Ada sebuah induktor, L-nya 40 mH, resistornya adalah 6 ohm, dirangkai secara seri, dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan AC dengan nilai Vm-nya 200 volt, frekuensinya 100 per Pi, kemudian diminta menentukan kuat arus melalui rangkaian pada saat T-nya 0,05 sekon. Dari info ini, apa yang pertama kali kita kerjakan ya, kira-kira? Boleh? Ada yang mau menjawab? Boleh? Mencari Oke, silakan. nilai XL. Oke, mencari nilai XL. Bagaimana cara mencari nilai XL? Caranya adalah, tadi sudah dikatakan XL itu adalah omega dikali L. L, ya. Ya, omega dikali L, jangan lupa. Dari hasil omega dikali L, berarti berapa kira-kira hasil XL-nya? Ayo, berapa XL-nya? Sudah dihitung? 8 ohm, Bu. 8 ohm. Oke, 8 ohm. Lalu, setelah kita mendapatkan XL, apa lagi yang harus kita cari? Nilai Z. Nilai Z atau nilai impedansi. Berapa nilai impedansinya? Kita punya R, kita punya XL. 10 ohm. 10 ohm. Oke, kita lihat ya. Ini sudah saya hitung. Ya, ini ya. XL-nya omega kali L, totalnya ada 8 ohm. Kemudian untuk Z-nya kita dapatkan 10 ohm. Oke, terima kasih. Lalu, setelah itu kita ngapain lagi ya? Ayo, ada lagi yang bisa jawab? Setelah kita punya XL, kita punya Z. Nah, apalagi nih yang harus kita kerjakan? Ayo, siapa lagi yang mau bantu jawab? Amelia, mau jawab? Boleh? Atau Ya, Bu. Alta, boleh? Ya, silahkan. Kita cari apanya lagi? LM dan tangan theta, Bu. Oke, gimana caranya? Kita cari IM-nya. PM per impedansi. IM-nya. Oke, kita hitung ya. Nah, ini sudah saya berikan. Nah, ini ya, IM adalah VM dibagi impedansinya. VM tadi 200 ya. Jadi soal 200 volt, kita hitung. Hasilnya adalah 20 ampere. Lalu setelah itu kita hitung tangan theta tadi ya. Betul kata Anggi tadi ya. Tangan tetanya adalah 8/6, jadi tetanya adalah 53 derajat. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam hasil yang persamaan dasarnya. Ya, substitusikan ke dalam persamaan arus, maka persamaan arusnya akan menjadi seperti ini ya, ini dasarnya. I sama dengan IM sin omega T minus theta. 53. Kita masukkan, kita dapatkan hasilnya. Di sini sudah saya berikan clue-nya, di mana ini kita, karena ada sinus di sini ya, dibagi dengan pi, yaitu berarti 200 dikali 0,05 dibagi dengan 3,14 dikalikan dengan pi ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Si T-nya kan tadi kita masukkan nih 0,05. Ini adalah 0,05.
gitu ya. Jadi hasilnya 3,2 pi dikurangi 0,3 pi. Sehingga bisa dikurangkan karena sama-sama pi. Baru hasilnya I-nya sama dengan 3,09 ampere. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan soal-soal berikutnya. Kita latihan. Sebelum kita tutup, saya mau ngasih tugas dulu nih. Biasa ya, sebagai penutup ada dessertnya. Tugasnya adalah sebuah kapasitor dengan kapasitasnya 25 per V mikrofarad disusun secara seri dengan sebuah resistor 300 ohm dan dihubungkan dengan sumber tegangan persamaannya V sama dengan 40 sin 100 pt. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian pada saat T 0,05 sekon. Jadi sebetulnya mirip dengan yang ini ya. Jadi sedikit berbeda pada saat karena device-nya di sini pakainya kapasitor, sementara kalau yang tadi kita pakai device-nya itu induktor. Saya minta ini dikerjakan, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Nanti saya berikan linknya, link G Drive untuk teman-teman mengumpulkan langsung ke G Drive-nya. Oke ya. Mungkin itu tadi sudah kita bahas, saya review sedikit ya. Tadi kita sudah bahas mengenai arus AC, perbedaan arus AC dengan arus DC. Kemudian kita juga bahas mengenai rangkaian-rangkaiannya, bagaimana rangkaian hambatan murni, rangkaian induktor murni, rangkaian kapasitor murni, rangkaian penggabungan antara ketiganya gitu ya. Bagaimana menghitung impedansi, bagaimana menghitung theta, dan seterusnya. Lalu kita juga tadi sudah masuk latihan, dan terakhir saya berikan tugas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas sebelum kita tutup? Tidak ya? Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan yang misalnya baru ketemu gitu ya, boleh disampaikan melalui WA ke saya ataupun melalui Telegram misalnya ya. Silakan saja dihubungi, saya ada di kampus juga, nanti boleh dihubungi langsung atau menghubungi saya ketemu di Sekdos. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu teman-teman. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.